Bismillahirrahmanirrahim. Dukung terus channel Ruqyah Syariah Lampung. Kemudian bagi yang ingin konsultasi terapi Al-Quran, Ruqyah Syariah, bisa hubungi nomor di bawah ini ya, 082181553602. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kali ini kita telah sama-sama melakukan terapi Al-Quran, terapi Ruqyah, yang mana di kesempatan kali ini, di hari yang penuh kebahagiaan ini, kita sama-sama melakukan terapi Ruqyah di daerah sekampung. Ya, walaupun jalannya sedikit menantang, insya Allah di balik perjuangan ini ada hikmah yang sangat luar biasa. Ini dia kondisi perjalanan dakwah Ruqyah kami, yang insya Allah kita sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanan kiri masih terlihat hutan ya, seperti hutan, masih banyak sekali kebun karet. Sepi dari perumahan. Kaca mobil sampai pecah. Gerimis ya. Berkah insya Allah. Cukup indah pemandangannya. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan yang mana ciptaannya tidak bisa ditirukan oleh manusia. Jadi tadi kasusnya ya seperti itu. Intinya kita harus melawan hawa nafsu kita. Karena apa? Karena kalau kita kalah sama hawa nafsu, itu sudah pasti nanti kita mudah dikalahkan oleh setan. Jadi perkara buruk yang sering kita lakukan itu bukan hanya dari setan saja, akan tetapi yang sudah pasti itu semua dikarenakan nafsu kita, dikarenakan kita lemah, kita tidak mau melawan hawa nafsu kita. Jelas dalam Al-Quran itu, innama lamaratum bisu. Hawa nafsu ini selalu mengajak keburukan, selalu mengajak kejelekan, kemaksiatan. Maka dari itu ketika kita buat jelek, buat maksiat, buat keburukan, itu yang sudah pasti itu dikarenakan nafsu kita. Kita selalu mengikuti keinginan-keinginan nafsu kita. Padahal seharusnya kita harus melawan nafsu kita. Jadi jangan sampai ketika kita sudah berbuat jelek, berbuat maksiat, berbuat dosa, dengan mudahnya, dengan gampangnya kita menyalahkan itu adalah perbuatan setan. Kasihan setan kan, udah disiksa di neraka, di dunia disalahin terus. Itu pelajaran buat kita, pelajaran buat para terapis yang lainnya juga. Jangan sampai dikit-dikit setan, jangan sampai dikit-dikit jin, santet, sihir, bahaya.
gerimis keadaannya, berkah insya Allah. Perjalanan dari rumah ke rumah pasien ini kisaran 1 jam ya. Ruqyah terbagus emang ruqyah di rumah pasien. Karena apa? Karena biasanya jika pasien terkena gangguan sihir atau jin, itu biasanya rumahnya yang bermasalah. Maka dari itu kadang udah sembuh kumat sampai rumah kumat, sembuh sampai rumah kumat. Ya karena rumahnya ini belum diruqyah, belum dibersihkan juga. Pengalaman kami ketika meruqyah rumah pasien yang kumat-kumatan, sembuh kumat, sembuh kumat, di rumah pasien kami menemukan buhul yang mana itu menyebabkan pasien kami sakit terus-menerus, kesurupan terus-menerus. Akhirnya apa? Ya akhirnya pasien kami merasakan banyak kerugian, dari waktu yang terbuang-buang, harta yang terkeluarkan terus-menerus untuk berobat, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Terkadang rumah ini terdapat gangguan juga. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kita, rumah kalian ini seperti kuburan. Di kuburan itu sepi dari amal agama, nggak ada yang sholat, nggak ada yang baca Quran, nggak ada yang zikir. Maka dari itu kuburan kesannya seram, angker, mistis. Nah, rumah juga seperti itu. Kalau rumah kita nggak dipakai buat sholat, baca Quran, zikir, maka rumah kita ini seram, mistis, mengerikan.